Pas senderan ke tembok itu dari sudut mata gue tuh ngeliat kayak ada yang ngintip, sosok ngintip gitu. Gue bilang, ini siapa? Nggak mungkin ini jemuran siapa juga gitu. Masa jemuran ngintip? Kan nggak mungkin. Gue berdiri, gue ngelongok ke arah jemuran itu. Nah di ujung jemuran itu ada yang ngintip sambil mulutnya kebuka lebar gitu bang. Gue lari bang ke atas langsung gue nyalain lampu. Plek. Nyalain lampu gue nggak bisa tuh. Kayak tak nggak bisa. Gue langsung buka kunci kosan segala macam. Itu gue sampai gemeteran bang nggak bisa buka kunci. Jatuh kunci gue, dar. Di belakang gue bang. Ini kan gue masuk ya, tak. Gue tutup pintu, tak. Di belakang gue pas gue balik badan ada anak kecil begini bang. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seorang yang pernah tinggal di kos-kosan di daerah Tomang. Jadi dia di sana ngalamin banyak kejadian horor nih, dan ada di suatu hari nih, di 10 hari berentet nih dia ngalamin kejadian horor yang benar-benar bertubi-tubi selama 10 hari itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada WK. Halo WK. Halo bang. Oke, WK, thank you WK udah datang ke sini nih, datang ke sini lagi buat mau nyeritain ini. Dan kemarin lu nyeritain pas lu kerja ya di minimarket biru. Oke, dan katanya emang kan kemarin juga ada di spill lu di kosan juga ngalamin horor. Dan kosannya ini nih yang mau diceritain nih. Iya, betul. Oke, gua mau tahu WK, itu kan kejadian horor yang di minimarket biru kemarin itu ekstrim banget. Yang ini pun sama nih. Sama. Kenapa WK? Gue tuh mau tahu sebelumnya dari profile lu sendiri deh. Mungkin bukan gue doang yang penasaran, mungkin orang lain pun ada yang penasaran kenapa lu bisa banyak ngalamin horor nih, like, sampai ngalamin horor yang se-ekstrim ini tuh bisa gini tuh kenapa gitu? Jadi nih bang, gue tuh dapat info dari nyokap gue atau keluarga gue lah. Mereka tuh bilang kalau gue itu pas lahir tuh masih kelilit sama, bukan kelilit ya, masih ada di dalam bungkus ketuban gitu bang. Oh iya ada tuh, ada yang kayak begitu emang. Iya. Katanya kalau orang yang lahirnya masih kebungkus ketuban gitu, katanya nanti gedenya bisa ngeliat-ngeliatan kayak gitu. Nah emang dari kecil itu gue udah ngeliat-ngeliatan kayak gitu bang. Oke, sebenarnya lu dari kecil udah ngalamin? Udah ngalamin gitu. Cuman ya udah gue masih bocah, ngeliat-ngeliat kayak gitu ya biasa aja gitu. Takut ya paling takut ngadu ke mak gue. Tapi lu percaya dengan yang diyakinin orang tua lu? Percaya? Ya gue sebenarnya sih percaya nggak percaya sih bang. Oh lu sendiri pun percaya? Iya percaya nggak percaya, tapi ya inilah yang gue alamin gitu. Iya. Dan balik ke kosan nih, ke kosan yang bakal lu ceritain sekarang ini dari daerah Tomang ya? Iya Tomang bang. Katanya. Dan berapa lama lu ngekos ini? Gue itu ngekos itu hampir setahun. 2 bulan itu gue bareng sama temen gue. 2 bulan itu temen gue cabut dari situ. Temen lu cabut, tapi lu nggak? Gue nggak cabut, gue tetap stay di situ. Lu cabut karena emang lu pun akhirnya pindah kan katanya? Pindah karena emang abis kontrakan aja apa emang gara-gara ada kejadian horor? Ya abis kontrak dari kerjaan gue, sama nyokap gue udah balik juga dari luar negeri. Dan ditambah ya udah gue udah kesel banget sama kejadian-kejadian ini. Oke. Terus WK, katanya lu ada ngalamin yang kejadian horor yang berturut-turut nih selama 10 hari itu maksudnya gimana? Bang, betul bang. Jadi itu gue ditinggal sama orang kosan, maksudnya sama penjaga kosan, sama orang-orang yang tinggal kosan situ karena ya menjelang lebaran lah. Gitu. Oh, lu nggak pulang? Ya gue nggak pulang karena ya gue mau pulang kemana gitu. Orang tua gue lagi di luar negeri, keluarga gue juga lagi ya pada pulang kampung lah. Intinya gue di Jakarta cuma sendiri doang gitu. Oke. Dan itu lu selama 10 hari katanya kena teror betul. Ya ini nanti diceritain WK detailnya gimana. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama cerita ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, kalian langsung nyambung ke WA kita. Oke, nggak pakai ribet-ribet pokoknya. WK, langsung kita mulai ya ceritanya. Bang, siap bang. Halo guys, pernah nggak kalian cari sesuatu di internet dan malah beberapa saat kemudian mulai muncul hal-hal serupa dengan yang kalian cari? Ya, itu algoritma internet.
bisa kita sesuaikan dengan yang kita cari dan mau lihat. Canggih seperti Space, fitur dari Okta. Ngomong-ngomong, apa sih Okta? Okta ini adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak 2011. Punya lebih dari 40 juta akun trader aktif, beroperasi di lebih dari 180 negara, dan berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Mereka tuh punya fitur Space, feed pintar dari Okta, jadi trading nggak terasa sendirian. Bahkan keputusan yang diambil bisa jadi lebih cerdas nih. Space ini gabungan antara analisis pasar dan ide trading, sinyal trading, edukasi, juga komunitas traders dan expert. Semua di satu tempat dan bisa diakses real time, sepenuhnya terhubung ke platform. Kenapa gue excited banget sama Space ini? Feed bisa disesuaikan, kalian tinggal pilih instrumen dan topik yang disukai. Hasil feednya jadi relevan, hemat waktu dan jaga fokus. Ide dan sinyal trading lebih dari 130 per hari dengan penjelasan yang jelas dari expert. Satu klik dengan Okta Trader, terintegrasi penuh jadi kalian bisa salin ide ke grafik dan mulai trading komunitas dan chat. Kalian bisa share dengan trader lain bahkan para ahli. Keren kan guys? Jadi tunggu apa lagi? Coba Space di Okta dan ikuti wawasan expert dan trading dengan lebih pede. Link di deskripsi ya. Jangan lupa pakai kode misteri25 buat dapat bonus deposit 100%. Jadi ceritanya itu gue tuh dulu pas masih kerja di Sibiru, gue itu di setahun terakhir gue kerja itu gue memutuskan untuk ngekos bang, karena orang tua gue pergi ke luar negeri dan rumah yang di sini tuh dijual sama nyokap. Gitu. Jadi gue mutusin buat akhirnya ngekos di daerah dimana gue deket sama kerjaan gue. Nah, gue itu ngekos di daerah Tomang, Jakarta Barat. Nah, gue dapet kosan ini dari temen gue juga, referensi temen gue juga, katanya kosannya bagus, enak juga. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau kosannya itu angker bang. Oke. Nah, gue ngekos di sini tuh berdua sama temen gue juga. Gue dapet referensi dari temen gue. Dia tuh kosannya 8 kamar, yang 5 di bawah, yang 3-nya di atas bang. Nah, dia tuh ya ini kosan campur sih bang sebenarnya. Campur, cowok-cewek nih? Cowok-cewek bebas di situ. Oke. Gitu. Jadi gue memutuskan ngambil yang kamar di atas. Kamar di atas itu ada 3 dan gue ngambil yang tengah. Karena menurut gue dari kanan, yang kamar kanan, kamar kiri itu kecil menurut gue. Dan cocok lah tengah. Dan gue itu diantar sama penjaga kos. Dan dibilang lah di situ, itu yang paling sampai sekarang tuh masih ngejanggal buat gue gitu. Yang penjaganya bilang kayak, ini ada lemari, jangan pernah dibuka lemarinya. Gue bilang, emang kenapa bu? Udah kamu jangan dibuka lemarinya. Gimana bentuk lemarinya? Lemari kayak lemari kotak biasa bang. Kayu lemari kayu apa? gitu. Oh kayu. Kayu. Okay. Emang kayu bagus gitu. Gue bilang, oh ya udah mungkin emang udah ada di sini kali, gue nggak tahu juga. Gue mutusin kayak, ya udah mon. Nama temen gue kebetulan Temon. Gue bilang ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah buka lemarinya. Udah beres lah semuanya. Udah beres ya, namanya anak laki kan bang. Pasti ada berantak-berantakannya juga kan. Berarti bete dong, ada lemari tapi nggak bisa dipakai. Nah itu bang, tapi gue sama temen gue ini punya lemari sendiri. Oke. Tetep gue bawa lemari sendiri. Cuman pajangan doang? Pajangan doang. Okay. Jadi emang ditaruh di situ pure doang situ. Soalnya gue lihat dari kamar kanan kiri tuh nggak ada lemari itu. Oh kamar lu doang ada kamar gue doang ada lemari itu. Oke. Nah kebetulan tuh temen gue ini masuk siang bang. Nah gue tuh lagi libur. Gue lagi mumet tuh, otak gue ngeliat barang pada berantakan banget kan, kayak baju-baju segala macem. Gue inisiatif lah, gue inget banget itu kejadian habis maghrib. Pintu gue buka, pintu kamar gue buka, jadi ya udah biar angin-angin dari luar tuh masuk. Gue lagi beres-beresin, posisi gue ngadep ke arah lemari, gue ngebelakangin pintu. Oke. Gue ngebelakangin pintu, tapi gue ngerasa kayak di belakang gue tuh, di depan pintu gue tuh kayak ada yang berdiri, kayak ada orang gitu. Di kuping gue tuh kayak ada orang lah intinya. Gue lagi beres-beresin kok kayak ada orang. Gue diem doang. Abis itu gue beraniin diri lah, gue ngadep ke belakang. Ya emang gak ada siapa-siapa bang. Gue biasa lagi, gue beresin lagi baju. Gue ngadep belakang lagi gak ada. Karena gue kesel ya udah gue tutup pintu kan bang. Tapi tutup pintu yang gak sampai ketutup banget. Dia modelnya kayak tutup dikit doang gitu, masih kelihatan lah. Tuh tiba-tiba pas gue lagi lagi lipet-lipet baju, kebuka bang pintunya bang. Kayak kerak buka gitu.
Pas kebuka gitu, gue agak merinding tuh. Gue agak merinding, gue liat ke belakang. Anjir, ini digangguin apa? Padahal setahu gue tuh nggak ada angin. Kalaupun emang angin ya udah berarti masuk ke badan gue juga kena gitu. Oke. Dingin-dinginnya. Ini nggak ada bang, nggak ada angin sama sekali. Gue tutup pintu, tas. Udah kelar gue beres-beresin. Gue mau mandi bang. Gue mau mandi. Gue kira temen gue pulang. Soalnya udah ada aktivitas di kamar gue tuh udah ada aktivitas segala macam. Kayak suara gitar gue main gitu. Pas gue keluar kamar mandi. Emang gak ada temen gue tapi gitar gue ada di bawah bang. Gitar gue ada di bawah. Gue bilang kayak, anjir nih temen udah balik apa belum ya? Pas gue liat jam, itu ternyata masih jam 9:30 bang. Temen gue balik tuh jam 11-an. Gue telepon lah, Mon, lu udah balik? Belum? Oh ya udah, gue matiin doang. Bilang nggak beres nih. Gue masukin, gue taruh lagi gitar ke atas, beres-beres, gue tidur. Tapi lampu nggak gue matiin bang. Lampu nggak gue matiin, tiba-tiba kamar gue diketok bang. Diketok, tok, 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 tok. Berapa kali diketok, akhirnya gue kesel, gue buka pintunya. Itu yang, nah kalau di kosan gue tuh kalau mau ke tempat jemuran, itu dia kayak koridor, baru ada pintu tralis gitu, dibuka baru tempat jemuran. Oke. Nah setahu gue tuh pintu tralis itu nggak kebuka. Tiba-tiba pas gue buka itu, buka pintu kosan gue, pintu tralisnya kebuka juga bang, kenceng, dar nutup kenceng gitu. Gue diam aja, gue masuk kamar, gue tutup, gue kunci. Gue tidur, gak lama teman gue dateng. Udah, gue nggak cerita itu, gue biasa aja. Besokannya gue masuk pagi, teman gue yang libur. Nah teman gue cerita lah, kalau dia tuh pas pagi tuh dia ngerasa gue masih di kasur. Sedangkan gue berangkat kerja itu jam 5. Jam 5 gue harus ke toko, gue harus segala macam, harus ya ngerapi-rapin toko lah sendirian. Gak lama temen gue nelpon jam 8:30. Weh, lu masih di masih di kosan gak sih sebenarnya? Kagak, emang kenapa? Tadi gue ngerasa kayak lu lagi tidur samping gue deh. Terus dia ngomong itu posisi dia udah ke depan. Dia lagi beli makan. Kagak, gue udah jalan kerja kan, lu tau gue masuk pagi. Oh ya udah, thank you dah. Dia matiin telepon. Akhirnya gue pulang, gue tanya emang lu ada apaan? Ya gue ngerasa lu tidur di samping gue. Pas gue liat tuh ternyata bukan lu, anjrit, dia bilang gitu. Ternyata dia nggak tahu, pokoknya dia bilang itu. Nah, pokoknya tuh setelah itu temen gue tuh selalu ngerasa takut bang. Oke, ketakutan ya? Ketakutan sendiri. Dia ngerasa kayak sesuatu tuh ada di sekitar situ gitu. Setiap pulang dia selalu ngabarin gue, gue pulang, tungguin gue di bawah gitu. Selalu kayak gitu bang. Gue ya dibilang takut yang nggak takut, dibilang berani nggak berani. Ada momen dimana temen gue udah nggak kuat ngekos di situ bang. Akhirnya dia bilang ke gue kayak, udahlah gue cukup aja ngekos di sini. Si Temon ini? Iya. Dia bilang kayak, cukup lah gue ngekos di sini. Kalau mau lanjut, gue mau pindah. Bilang gitu. Emang kenapa? Udah nggak kuat gue sama gangguan di sini. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue masih, ya udah gue mikir buat ngekos doang gitu. Toh kalau emang diganggu ya ganggu aja, nggak apa-apa. Emang diganggu apa deh? Sampai dia tuh dibilang katanya pas lagi ngejemur, jemurannya jatuhin semua bang. Posisi ini lagi di tempat lagi ngejemur gitu. Pas dia lagi ngadep belakang, jemurannya dijatuhin. Nah, setelah itu dia bilang ke gue, kayaknya gue nggak kuat ngekos di sini. Mending lu aja dah, kalau lu juga mau pindah nggak apa-apa, bagus gitu. Bilang, ngapain kita boros buat ngeluarin uang lagi nanti kalau kita ngekos jauh lagi. Bener. Mending gue di sini aja deh, lu aja yang cabut lah dia. Akhirnya gue ngekos sendiri bang. Gue ngekos sendiri, ya udah gue rapin barang-barang gue lagi, gue tata lagi segala macem. Tapi gue penasaran sama isi lemari ini sebenarnya. Setiap malam Rabu, lemari ini tuh selalu ngeluarin wangi-wangian bang. Wangi apa tuh? Bisa dibilang dupa, tapi bukan dupa. Wangi kayak melati. Oh, wangi bunga. Wangi bunga lah intinya. Ya. Iya, gue nggak tahu lah pokoknya itu. Kalau dupa kan kayak aromaterapi dia. Iya, kayak gitulah bang. Makanya gue setiap kalau ada wangi itu, gue selalu semprotin minyak wangi gue dulu. Semprotin. Gue tahu nih, pasti bakal wangi jam-jam segini. Gue semprotin. Setiap ada wangi itu selalu ada kejadian bang. Pokoknya gue inget gue lagi workout di depan, di teras gitu. Itu pintu semua gue buka. Itu posisi kanan kiri belum ada yang nempatin bang ya. Masih kebuka segala macem. Gue workout dah tuh segala macem. Push up, pull up, segala macem. Terus nggak lama dari arah tralis yang arah menuju ke tempat jemuran, itu tuh kayak ada garuk-garuk bang. Dia jadi modelnya tralis, tapi ditutupin sama mika gitu bang. Oke. Nah,
kayak ada garuk-garuk gitu. Gue mikir tikus paling nih. Ya udah lo sekalian aja gue buka. Sekalian gue buka jadi kayak angin jadi tambah masuk gitu. Gue workout segala macem. Udahlah gue capek, gue duduk lah, senderan ke tembok. Pas senderan ke tembok itu dari sudut mata gue tuh ngeliat kayak ada yang ngintip. Sosok ngintip gitu. Gue bilang, ini siapa? Nggak mungkin ini jemuran. Jemuran siapa juga gitu. Masa jemuran ngintip? Kan nggak mungkin. Gue berdiri. Gue ngelongok ke arah jemuran itu. Ceritanya tuh di samping kosan gue tuh ada rumah kosong, rumah gede kosong. Itu tuh nyambung ke arah jemuran gue. Nah di ujung jemuran itu ada yang ngintip sambil mulutnya kebuka lebar gitu bang. Ini. Yang gue lihat tuh cuma mulut kebuka lebar, dia nggak ada tangan, nggak ada badan gitu. Dia jadi di antara di antara tembok dia begini doang. Dia kayak senyum gitu. Langsung buru-buru gue tutup tralisnya, gue masuk ke dalam. Jam berapa ini? Itu sekitar jam 9-an bang. Ya masih sore lah menurut gue jam segitu. Iya. Nah yang namanya komplek kan mungkin jam segitu udah sepi-sepinya. Udah gue tutup, gue mau ngabarin temen gue. Tapi untuk apa juga gue ngabarin kan. Toh dia gak ganggu lagi nih, gue mikir gitu bang. Udah, gue masuk kamar, gue sholat tuh bang. Takut gue minta perlindungan lah. Iya. Minta perlindungan segala macam. Gue mandi. Nah kejadiannya sama lagi bang. Kejadiannya sama, gitar gue kayak ada yang mainin. Gue dari kamar mandi tuh, kan gue nyalain lagu. Tapi kedengeran suara gitar dari luar. Gue matiin lagu gue. Gue matiin lagu, gitar masih ada yang mainin. Hah? Serius bang, gitar ada yang mainin. Gue langsung pakai baju dulu, segala macam. Pas gue lihat, itu gitar gue ada di bawah lagi bang. Tapi suara gitarnya berhenti. Pure berhenti. Maksudnya pas gue mau buka pintu tuh udah berhenti langsung. Oke. Tapi gitar masih awal kegantung, kok udah di bawah gitu. Gue mikir kayak, ini siapa nih? Gak mungkin nih, temen gue gak mungkin. Udah, gue beres-beres, kelar mandi, gue taruh lagi gitar, gue matiin lampu, gue tutup semuanya tuh. Pokoknya semuanya pintu, tralis, semua gue pastiin udah ketutup semua. Gue tiduran. Pas gue tiduran itu bang, jadi kalau pintu ketutup itu kan, kalau dari luar ada lampu, pasti di bawah pintu kita dikit sela-sela ada kaki, bayangan lah. Nah gue ngerasa kayak ada bayangan situ bang. Gue perhatiin ini bayangan apaan, gue mikir kucing. Antara kucing sama tikus. Karena gue kesel banget bang, gue intip lah dari jendela. Jendela gue intip, itu nggak ada apa-apa bang, nggak ada yang lewat, bener-bener nggak ada yang lewat. Gue tutup lagi, tapi gue liat ke bawah, masih ada bayangan itu, bolak-balik, mondar-mandir. Karena gue kesel, gue buka lah pintu sedikit aja gue buka. Jadi pas banget dia lewat gini langsung gue buka gitu. Pas gue buka bang, pintu tralis kebuka langsung. Pintu tralis itu kebuka, dar. Langsung gue tutup lagi pintu gue. Udah gak beres kosan ini. Nah makanya gue ngerasa kayak, wah ini gila nih kosan, ngapa jadi kayak begini kan? Nah udah, besokannya badan gue meriang bang. Gara-gara kejadian itu badan gue meriang parah. Gue mutusin kayak, ya udahlah gue libur dulu gitu. Gue bilang gue libur dulu, gue ambil libur selama 3 hari. Gue ambil libur selama 3 hari, gue pure di kosan, nggak ada kemana-mana. Nah, disitulah ada anak baru yang ngekos di samping gue. Oke. Nah, gue kayak ngerasa kayak, oh ada temennya nih. Apa nih temennya nih, temen barunya? Mahasiswa kah apa karyawan? Kayaknya sih dia karyawan juga bang, tapi nggak tahu kerja di mana gitu. Nah, gue dia pindahan, ya udah gue basa-basi ngajak dia ngobrol segala macam. Ternyata tuh dia orangnya tertutup gitu loh bang. Cowok cewek? Cowok. Dia tertutup gitu, dia nggak banyak ngomong lah. Bilang kayak, oh ya udah gitu, mungkin dia nggak mau ngobrol gitu, capek kali. Takut kali sama lu? Takut. Ya udahlah, gue tutup pintu. Nah, gue nggak tahu kenapa bang ya. Semenjak dia datang itu, kosan itu kamar gue jadi tambah angker gitu. Oh serius? Seriusan. Gue mulai tutup pintu, itu kejadian malam gue inget banget. Itu jam 10:30. Gue tutup pintu, gue matiin lampu, gue dengerin lagu. Pas dengerin lagu kok dari samping kok berisik kayak ada apaan gitu, suara apaan berisik gitu. Terus pas gue lihat dari sela-sela pintu gue tuh ada yang lewat lagi bang. Ada yang lewat lagi. Karena gue kesel tapi gue lemes juga karena lagi sakit. Gue langsung berdiri bang, langsung gue buka pintu, buka pintu gue, tralisnya kebuka lagi bang. Tralis itu kebuka lagi. Nah setelah tralis itu kebuka lagi, gue inget ada kayak kaki ngelangkah gitu, kayak ketinggalan langkah gitu. Dia ngelewatin tralis gitu.
ngelewatin langkah gitu. Gue langsung shock kan, diem gue. Ya udah gue langsung masuk ke dalam, badan gue makin panas segala macem. Gue tutup pintu, gue istighfar doang. Itu hari kedua setelah gue sakit. Itu gue inget banget bang, itu pagi sekitar jam 8 jam 9-an lah. Gue mau berjemur niatnya ke depan. Oke. Pas gue mau berjemur tuh, gue ngerasa kayak dari kamar samping tuh bau anyir bang. Bukan kamar yang ditempatin sama orang ini, ada kamar yang kosong ini bau anyir. Tapi gue biasa aja, lewat aja gitu. Mungkin kayak apa paling. Setelah itu gue naik ke atas lagi habis berjemur. Tralis gue kebuka. Ya mungkin ada yang ngejemur kali bang, segala macem. Gue inisiatif lah, gue mau ngelongok gitu. Mau ngelongok ada yang jemur nggak? Ternyata nggak ada yang jemur. Ya udah gue mau nyantai dulu lah sambil nyebat segala macam. Tapi yang bikin gue kaget itu ada lagi bang sosok yang gue bilang senyum itu. Dia model-modelannya kayak setan Hanako. Yang Jepang itu modelnya. Dia tahu. Iya. Dia tuh ada di rumah itu. Di rumah yang kosong itu di balik jendela. Oke. Dia tuh kayak natap gue tapi sambil senyum. Gue yang tadi rokok tuh gue pegang bener-bener sampai kelepas bang rokok itu. Gue nggak berani kayak langsung berdiri, langsung keluar gitu. Gue langsung jatuhin badan ke belakang gitu. Jatuhin badan ke belakang langsung gue tutup. Gue tutup, tralis, masuklah gue ke dalam kosan gue. Dari depan itu ada yang ngetok-ngetok bang. Gue nggak mau buka gitu. Yang buka orang bawah naik ke atas. Yang samping gue ini, orang kosan samping gue ini ternyata lagi ngejemur. Dia tuh ngelihat gue lagi duduk di situ, tapi gue nggak ngeliat dia lagi ngejemur. Ih, aneh ya. Dia bilang mungkin dia curhat ke yang bukain dia gitu. Tadi ini mas-mas yang samping, yang tengah nih, pada ngeliat saya. Masa ditutup pintunya kayak gitu. Nah dari situ gue ngerasa kayak apaan sih, emang salah gue apaan? Kok tiba-tiba kebawa kayak gini terus gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian badan gue udah mulai fit bang. Oke. Nah gue udah kerja lagi segala macem. Nah waktu itu kan masih zaman-zamannya nonton Timnas tuh bang. Timnas Indonesia. Oh, kemarin kan nggak masuk tuh Pildun. Tapi kan sebelum itu, sebelum menuju Pildun lah intinya. Iya, lagi hype-hypenya tuh. Ya, nah gue nonton tuh bang. Karena gue nggak mau nonton sendirian kan, biar berasa euforianya lah. Yoi. Gue ngajak temen-temen gue, kayak temen kosan gue si Temon, sama temen gue satu lagi, gue ajak nonton di kosan gue itu. Kalau nggak salah waktu itu Timnas main di jam 1-an bang. Oh, dulu lawan siapa tuh jam 1 ya? Yang lawan Korea kalau nggak salah deh. Oh, udah lama itu. Iya, lawan Korea. Nah, gue inisiatif lah ngajak mereka kan. Ya kita sambil chill aja lah, sambil santai-santai kan nonton. Itu posisi gue bertiga dalam kosan, gue kebetulan punya TV. Gue nyalain kan, kita nonton tuh awalnya nonton biasa. Pas lagi iklan, tiba-tiba teman gue yang ini, bukan si Temon ya, teman gue yang ini bilang ini, kok bau melati ya, bilang gitu. Gue lihat-lihatan sama Temon, karena Temon gimana pun udah tahu gitu. Iya. Nah, gue lihat-lihatan sama Temon kayak, gue cuma bilang gini ke Temon. Terus kata Temon, itu parfum Ilham kali, bilang itu parfum WK kali. Terus emang parfummu kayak gini? Iya kayak gini, lu cium aja nih, pas dicium baju gue enggak bang. Nah, dia mungkin kayak penasaran nyari ke arah lemari itu. Oke. Nah, karena gue ngeliatin dia terus kan, takutnya dia ngebuka lemari itu. Gue bilang, udah jangan ke situ. Mau ngapain sih lu? Dia bilang, emang ada apa nih? Udah jangan dibuka. Itu ada baju-baju gue, gue bilang gitu. Oh ya udah soalnya bau banget. Udah jangan buka, udah nonton lagi. Nonton. Pas lagi nonton bang, itu kan pintu kosan kebuka ya. Ya. Pintu kosan kebuka, gue lagi nonton, lagi asik nonton. Tiba-tiba pintu tralis gue tuh kenceng banget bang. Kebuka, duar kenceng. Tuh gue tiga-tiga sampai loncat bang. Loncat sekaligus ketawa gitu. Ketawa kayak panik. Oh, ketawa gara-gara sama-sama kaget. Iya. Oke, paham gue. Gue bilang, itu apaan gitu. Akhirnya gue inisiatif buat tutup pintu lah dengan berani kan gue. Takutnya dianya ngerasa takut juga. Nah, karena gue mikir gue bertiga ya udah berani aja gitu. Pas gue mau tutup bang, itu tuh ada pas gue mau tutup di ujung tuh kayak ada anak kecil bang. Ada anak kecil ngelambai gini. Anak kecil ngelambai. Gue bilang kayak, anjing gue lagi bertiga nih. Jangan sampai dia muncul gitu. Gue tutup lagi, udah. Ada apa Nam? Kagak ada apa-apa. Udah kita nonton lagi. Nonton, kelar itu kalau nggak salah jam 4-an gitu. Mereka mau pulang, tapi gue jiper bang kalau sendirian tidur. Tapi mereka ya udah maksa mau pulang, ya udah pulang lah. Pas pulang, gue lagi beres-beresin makanan segala macem, beresin kasur, gue mau mandi bang liatnya. Pas mau mandi, gue kaget ngelihat di kamar mandi gue tuh ada ceplakan tangan bang. Di mananya? Di tembok kamar mandi gue. Di temboknya. Temboknya tuh terbuat dari apa?
Dari kayak dinding biasa gitu lah. Oh nggak pakai keramik ya dia? Enggak, Oke. dinding biasa. Itu tuh kayak berceplak tangan, tapi kayak kalau tangan manusia semana sih gede-gedenya tangan manusia Bener. gitu. Nah, dia tuh gede banget, Bang. Tapi di bagian kelingkingnya itu nggak ada, jadi kayak 4 doang. Oh. Kayak tangan kura-kura ninja gitu loh, Bang. Iya. Iya, kayak begitu, nyeplak gitu. Jelas banget. Gue sampai diam kan. Niatnya tuh gue mau foto. Itu udah niat banget gue mau foto. Pas gue ke depan, gue mau ambil HP gue, itu tuh nggak ada, Bang. Hilang. Nggak ada ceplakan itu nggak ada. Hilang gitu. Hilang. Ya? Ih. Nah dari situ gue nggak mandi, Bang. Jadi gue mutusin buat begadang aja sampai besok paginya langsung jalan kerja. Saking lu takut nih berarti nih ya. Takut, iya bingung juga. Benar. Itu tangan siapa yang kelingking nggak ada tuh apaan gitu. Nah udah gue begadang, udah jam 5:30 langsung buru-buru berangkat ke toko. Nah teman gue, si Temon ini akhirnya ngomong, katanya pas dia lagi turun, dia kan sempat turun ngambil casan ke bawah. Dia tuh diikutin anak kecil katanya, Bang. Diikutin anak kecil dari tangga gue kan mulai melingkar gitu kan. Iya. Besi. Dia diikutin dari tangga situ katanya, sampai motornya. Jadi kosan gue itu kalau udah malam, lampu yang arah parkiran tuh gelap doang, Bang. Gelap gulita gitu aja. Jadi dia mau ngambil casan tuh, dia kaget ada anak kecil di belakang dia gitu. Nah dia baru cerita, gue bilang, itu anak kecil kosan kali, punya penjaga kos, gue bilang gitu. Tapi ini beda sama anak kecilnya, gue bilang gitu. Serem mukanya, kayak bukan anak kecil pada umumnya. Lu mah halu doang. Udah lah, lu nggak usah cerita-cerita kayak gitu. Udah. Habis itu gue pulang, Bang. Gue pulang itu, gue inget banget tuh gue habis main sama teman-teman gue. Pulang jam 3:30. Oke, pulang subuh nih lo ya. Pulang subuh. Nah, gue tuh masuk parkiran gue itu kan modelnya kan yang gelap gitu kan. Motor tadi kan lampu terang banget tuh, gue matiin tek. Pas gue matiin tuh di ujung itu kayak ada yang berdiri, Bang. Pas gue nyalain lagi, nggak ada. Gue matiin ada. Gue bilang apaan, bayangan apaan? Gue mikir mungkin bayangan gue kali, kan kalau bayangan gue harusnya gue ada di depan lampu biar jadi bayangan gue. Ini nggak ada. Oh udah lah, gue standar motor. Dengan beraninya gue nyamperin gitu. Gue samperin masuk, nggak ada, Bang, hilang bayangan itu. Ke atas lah gue. Pas ke atas, yang gue kaget dari kamar yang kosong ini kebuka pintunya, Bang. Nah di sini tuh gue mikir gini, Bang, antara kamar sebelah yang kosong ini lagi direnov atau emang pure kebuka, gue nggak tahu deh. Kenapa lo mikir lagi di renov waktu itu? Soalnya banyak bekas ituan cat gitu, Bang. Oh, banyak dempul-dempulan cat ya? Dempul-dempulan cat di dalam kosan itu. Iya. Nah gue nyalain lah senter ke arah situ. Ternyata dari kamar mandi itu, dia kamar mandi beda ya sama gue, Bang. Kalau gue kamar mandi kayak lurus dikit, pintunya ada sebelah kiri. Kalau dia lurus, pintu langsung kamar mandi gitu. Oke. Nah, jadi pintu kamar mandi itu kebuka, pas gue senterin, itu ada sosok itu lagi, Bang. Yang Hanako itu, kayak Hanako itu. Dia cuma gini doang. Masuk lagi dalam, gue langsung jatuh duduk, Bang. Kayak lemes, kaki gue lemes banget. Karena gue udah kesel banget, Bang. Kesel banget nih. Gue pengen buka sebenarnya lemari ini. Tapi gue inget kata orang kosannya itu nggak boleh. Ya gimana pun gue tetap menghargai gitu. Gue bukannya mempercayai, tapi gue menghargai aja. Jadi setelah gue ngelihat sosok hantu yang mulutnya sobek itu, Bang, gue langsung lari tuh masuk ke kosan. Oke. Masuk pintu kosan, gue tutup. Gue cuma gemeteran doang tuh. Tapi ya udahlah, gue biasa aja karena gue juga dengar suara azan kan, jadi kayak tenang gitu, tenang. Nah itu kan subuh, Bang, ya. Gue mikir kayak ya udahlah, gue sekalian nyuci aja gitu. Kebetulan besok gue libur, biar besok libur gue ya udah tinggal tidur doang gitu. Iya. Gue salahnya itu pintu itu gue buka lah. Pintu gue buka, gue nyuci. Nah posisinya itu ini kamar mandi, belakang gue tuh langsung lemarinya. Nah di lemari itu kayak ada yang berisik, Bang, kayak gedebak-gedebuk gitu. Gue bilang kayak, ih apaan ini anjir lemari? Nah gue karena ngomong itu refleks mau buka. Pas gue mau megang lemari gue langsung gue tahan. Oh iya kan gak boleh kebuka. Lu masih ingat kata-kata si ibu kosnya tuh. Iya kan gak boleh buka. Pas ini posisinya ini kamar mandi, sebelah kanan lemari, sebelah kiri sana pintu. Oke. Nah gue megang lemari begini. Pas gue inget gak boleh dibuka gitu. Nah dari sebelah kiri tuh ada yang bisikin, Bang. Kayak, itu gue kaget banget. Itu tangan kiri gue masih megang cucian, tangan kanan gue megang lemari, kepala gue ngadep ke kiri, ngadep ke pintu. Itu ada pala begini, Bang. Itu sosok yang gue bilang mulut sobek itu.
Anjir. Yang gue bingung itu sosoknya itu, dia itu tuh nggak pernah nunjukin badannya, pure kepala doang yang ada. Kaget gue langsung duduk, dar. Lampu teras gue tuh yang depan, yang koridor mati, dar. Makin panik gue bang. Ih berbarengan gitu ya. Terus ya udah, gue beraniin diri buat berdiri. Walaupun tangan kiri gue tuh harusnya nih cucian kelepas aja gitu, tapi nggak mau kelepas nih cucian nih. Gue berdiri, gue tutup pintu pelan-pelan. Gue nggak mau ngelongok, pokoknya gue tutup sambil nunduk. Udah tutup, kelar, gue kunci. Gue masuk kamar mandi. Baru mau duduk ke arah cucian gue, dari depan suara teralis gede banget gitu, kenceng kayak dar. Kebanting gitu kayak, wow. Gue sampai diem tuh. Akhirnya udah gue selesai cucian dulu segala macam. Gue sambil kayak mau nangis tapi nggak bisa nangis gue bang kan. Udah gue cuci bersih nggak tau lah. Intinya gue cuci kelar. Gue bakal ngejemur tuh kalau udah terang gitu. Soalnya kan kelihatan kalau terang kan dari ventilasi. Udah kelar, gue liat, udah terang nih. Gue dari gelap ke terang itu gue di kamar mandi doang bang, diem aja. Udah, gue ngejemur lah akhirnya udah terang. Kamar samping marah-marah bang ke gue pas gue lagi jemur. Semalam ngapain sih berisik banget? Sampai pintu teralis ini dibanting-banting. Oh ini yang orang baru nih, yang sombong ini nih? Iya, dia bilang gitu. Gue bilang, bukan gue bang. Oh, nyolot dia tuh? Iya, bukan gue bang. Siapa lagi kalau bukan lu? Bukan gue bang. Terus ngapain lu pintu kamar gue lu ketok-ketok? Ketok-ketok jam berapa bang? Jam 7 bilang tuh, jam 7 malam. Lah gue aja pulang dari toko aja jam berapa bang? Lu bisa lihat nih dari CCTV bawah gue pulang jam berapa? Jam 3:30 gue baru pulang. Nah semenjak itu gue jadi keras kan tuh sama dia. Gak lo jokin battle aja tuh? Enggak ada bang. Boxing. Lo kan pemain boxing, ngajakin aja tuh. Biar kata boxing ketemu hantu juga jiper bang. Nah, gue tuh ada momen di mana tuh gue mikir tuh dia bawa sosok gitu bang. Oke. Yang orang samping gue ini ya, dia kayak bawa sosok gitu. Setahu gue tuh dia ngekos emang sendiri doang. Iya. Nggak pernah bawa siapa-siapa gitu. Gue lagi workout, tiba-tiba dia dari bawah naik ke atas masuk ke pintu kosan. Masuk pintu kosan, ditutup pintu kosannya. Tak, gue bilang ini orang kenapa anjir? Nggak ada misi-misinya gitu. Tuh abis itu dia ngobrol bang. Kalaupun teleponan oke lah, mungkin pakai headset atau apa, mungkin yang nggak kedengeran sama gue gitu. Karena gue penasaran kan dia ngobrol sama siapa bang. Nah pas push up itu, nah jadi pintu gue itu modelnya itu nggak kayak pintu pada umumnya bang. Oke. Jadi kalau pintu pada umumnya kalau ditutup ya rapat aja gitu. Kalau ini nggak ada, dia tuh kayak ada selak gitu, kayak berapa senti selak. Di mana? Di bawahnya. Oke. Jadi tuh bisa kelihatan pantulan orang yang ada di dalam. Kayak gitu bang. Nah gue inisiatif aja nih, gue penasaran. Nggak mungkin gue kan ngelongok dari ventilasi atasnya, ketahuan dong. Gue push up sambil ngeliat ke bawah. Dia tuh kayak lagi ngobrol, kayak nunjuk-nunjuk gitu. Nah ngapaan itu kan? Abis itu gue kelar workout, masuklah gue ke dalam. Gue denger suara ada buka pintu dari sebelah. Krek. Buka pintu, jadi pintunya dia itu kebuka. Gue lihat dari jendela doang. Jadi kalau dari dalam itu kalau ada lampu kan nyenter nyorot ke depan kan. Oh lagi buka pintu nih. Gak lama tuh dia keluar, di belakangnya dia tuh ada anak kecil bang ngikutin. Dia keluar, di belakang dia ada anak kecil ngikutin. Pas dia sampai tangga, gue ngeliatin dia sampai tangga gitu. Jadi dia berhenti di tangga, anak kecilnya turun ke bawah langsung. Turun ke bawah, gue mikir, wah kayaknya dia nih yang bawa-bawa sesuatu nih kesini. Udah gue nggak ungkap ke siapa-siapa, gue nggak bilang ke ibu kosnya segala macam. Pokoknya udah kita intinya masing-masing aja. Sampai lu ngeganggu gue, berarti emang udah waktunya gue bakal ngomong. Tapi emang udah cuma kayak gitu-gitu doang. Nah di sini tuh momen seremnya ada lagi bang. Gue pernah ditinggal sama orang kosan itu selama 10 hari. Orang kosan tuh siapa aja? Penjaga kosan, terus juga yang orang-orang kos di situ. 10 hari? 10 hari gue inget banget itu menjelang lebaran. Oh iya pada libur. Menjelang lebaran. Gue niatnya tuh pas H-3 sebelum lebaran itu gue harus cabut dari kosan itu. Nah kata penjaga kos, udah nggak apa-apa di situ aja dulu. Kamu jagain kosan dulu, sembari beres-beres, bersih-bersih gitu. Emang lu nggak lebaran waktu itu? Gimana bang lebaran bang? Jauh bang, rumah gue mah jauh. Akhirnya ya udah bu, nggak apa-apa bu, saya jagain kosan gitu. Jagain kosan, yang samping nggak ada orang, yang cowok yang ini, terus yang di bawah pure sepi, nggak ada siapa-siapa.
Di hari pertama gue ditinggal itu, gue inget banget gue masuk malam, pulang jam 1:30. Gue pulang itu emang lampu pun harus gue nyalain gitu, mati hidup. Gue masuk ke parkiran, itu tuh rame banget bang, dari bawah, jadi kalau gue mau lewat tangga tuh ada beberapa kamar, di beberapa kamar ini rame. Dan setahu gue nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi gue cuek, gue lewat aja. Pas gue mau naik tangga, baru satu anak tangga gue naikin. Itu tuh di wastafel, di bawah tuh buat masak bersama. Itu tuh wastafel nyala bang. Yang layar terus. Gue lari bang ke atas langsung, gue nyalain lampu. Plek. Nyalain lampu gue nggak bisa tuh. Kayak tak nggak bisa. Gue langsung buka kunci kosan segala macam. Itu gue sampai gemeteran bang, nggak bisa buka kunci. Jatuh kunci gue, dar. Di belakang gue bang. Ini kan gue masuk ya, tak. Gue tutup pintu, tak. Di belakang gue pas gue balik badan ada anak kecil begini bang. Anak kecil begini ngelambaiin tangan. Halo gitu. Kayak ngomong halo. Tapi kayak nggak jelas, yang gue tangkap mungkin dia ngomong halo. Langsung dia masuk ke arah lemari itu. Hah? Langsung masuk ke arah lemari itu. Dia hilang di lemari, tembus gitu. Begitu. Jadi ini dia ngebelakangin lemari, dia ngadep ke pintu, ngadep ke gue gitu. Dia cuma ngelambai, kayak ngomong hai gitu mungkin ya, gue nggak tahu. Langsung hilang masuk ke dalam situ. Oh, kayak kesedot lagi ya? Iya. Makanya gue nyalain lampu, tar. Gue udah kesel banget bang, pengen gue buka nih. Kayak apaan sih sebenarnya di dalamnya gitu. Tapi gue selalu keinget kata-kata ibu itu jangan gitu. Dan ini hari kedua gue bang, ditinggal sama orang-orang kosan itu. Oke. Dan gue mencoba buat, yaudah gue buat jangan panik ngeliat-ngeliat kayak gitu. Kayak ya udah biasa aja. Karena kan dikit lagi gue mau resign lah dari tempat kerja itu. Tapi ini masih masuk puasa nggak sih berarti? Masih. Masih puasa itu. Masih. Ya? Masih berapa hari mau lebaran lah intinya. Gue masuk pagi, gue inget banget itu karena gue belum tidur banget. Pulang jam 1:30 kan itu. Ditambah kejadian kayak gitu, gue nggak bisa tidur. Berangkat gue subuh-subuh. Jadi ya subuh-subuh itu gue berangkat, gue sholatnya bukan di masjid bang, di toko. Gue sholat di toko segala macem. Ya udah, gue segala macem. Udah ngasirin, udah pagi, udah rame orang, udah penjualan segala macem. Udahlah, gue bilang gue mau pulang duluan ya. Itu gue sore bang, jam 3 gue sore pulang. Oke. Pulang, niat gue ya pulang mau rebahan gitu. Tapi kayak gue tuh pengennya olahraga dulu biar tambah capek. Yaudah gue olahraga lah. Gue mulai olahraga tuh dari jam 4 sampai maghrib. Maghrib gue pulang. Ya udah suasananya emang sepi aja gitu. Namanya di kompleks sepi, ditambah di tempat gue nggak ada siapa-siapa kan. Cuma gue orang sendiri. Kalau masuk kosan gue tuh masuk kosan parkiran gelap, di ujung tuh ada kamar mandi gitu bang. Kamar mandi plus gudang. Oke. Nah, yang gue bilang gue nyalain lampu nggak ada, pas gue matiin ada, bayangan di tempat itu, di tempat gudang itu. Nah gue kan nggak pernah nih nyentuh gudang itu, nggak pernah tahu. Masih maghrib lah, gue sengaja ngelongok. Kayak sosok yang mulut sobek itu ada lagi bang di ujung situ. Jadi nih kayak besi, sepeda-sepeda yang udah nggak kepake. Dia ada di ujung situ. Oke. Kayak CCTV mantau gimana sih bang? Iya. Dia ada di pojok banget. Wah gue langsung mundur, gue masuk ke koridor, gue nyalain lampu-lampu dulu, baru gue ke atas. Langsung gue ke atas, gue nyalain lampu gue lagi. Niatnya itu gue niat ke atas, nyalain lampu gue lagi, gue mau cabut. Pas gue mau cabut bang, ya udahlah, biarin lah baju gue di sini dulu gitu. Mungkin menurut gue ini teror gila nih, bakal gila nih malam ini. Pas gue mau cabut, segala macam gue udah tarik tas segala macam, udah mau cabut. Di tangga gue bang ada yang duduk. Lu tahu bentuk tangga kan bang? Yang besi melingkar gitu. Iya, yang tangga outdoor kan. Iya. Dia tuh ada di tengah-tengah itu. Ih, gimana lewat dulu? Makanya gue cuma diem stuck. Ini orang apa bukan? Apa yang lagi duduk situ? Kayak ya udah pure orang lagi duduk tapi ya dibilang kuntilanak harusnya baju putih dong bang. Ini ya udah cuma gelap gitu aja. Oke. Wah anjir, dia di situ lagi. Gue mungkin mikir ini yang sosok badannya doang. Ini sosok badannya gitu. Yang biasa gue lihat kan kepalanya doang. Ini badannya kali ini gue bilang. Tapi gue mencoba buat mundur, masuk lagi ke kosan, gue tutup lagi kunci, gue telepon teman gue. Tiba-tiba tuh sinyal gue hilang bang, hilang total. Gue buka pintu lagi, itu udah sekitar jam 11-an lah. Gue udah lapar banget mau keluar, mau beli makan. Gue buka pintu, tas. Jadi kalau buka pintu gue itu, ini tempat yang gue walkout biasa tuh, koridor. Di depan gue tuh ada apa namanya, pagar teralis gitu. Dia langsung arah ke
pemandangan gitu, pemandangan genteng gitu. Itu tuh gue lihat di situ ada sosok yang lagi duduk bang. Nah kalau itu pure kuntilanak. Yang ngeliat kuntilanak ini bukan gue doang. Bahkan yang samping gue ini dia pernah cerita katanya pernah ngeliat kuntilanak. Penjaga kosnya pernah lihat kuntilanak juga. Nah sebenarnya juga pernah lihat. Itu. Pernah lihat. Gimana dia nggak pernah ngobrol sama lu kan? Dia tuh ngobrolnya sama penjaga kos. Oh penjaga kos cerita iya. Sama lu. Oke. Nah gue tuh kayak wah mungkin ini yang dimaksud sama ibu kos gitu. Ini sosok kuntilanak, jadi selalu ada di situ. Gue bilang kayak wah ini nih kuntilanak ini. Gue mau rekam tuh bang. Pas gue mau ambil HP kan gue duduk dulu gini. Udah nggak ada bang sosok itu. Udah hilang. Wah gue udah tahu berarti ini di sini bukan cuma hantu yang mulutnya robek doang. Berarti ada kuntilanaknya juga, ada anak kecil juga. Ya benar. Oke, gue mencoba untuk terbiasa. Gue udah tahu yang hantu mulut robek, gue udah nggak terlalu takut. Tapi gimana pun kalau ada dia, gue jiper bang. Gue tutup pintu, wangi itu muncul lagi dari lemari. Muncul sampai di kosan gue tuh wangi itu doang. Gue mungkin gue karena ketakutan jadi awalnya ngantuk, ketiduran gue. Pas gue bangun, gue telat bang. Telat masuk kerja. Oke. Telat masuk kerja, gue keburu-buru, akhirnya gue masuk kerja segala macem. Ada yang ketinggalan, nemtek gue ketinggalan di kosan. Niat gue, ya udah nih gue udah cabut dari kosan ini kan, maksudnya udah kerja gitu, nggak usah lagi balik ke situ dulu. Nah ketinggalan. Balik lagi dong. Balik lagi gue bilang ke kasir gue, gue balik dulu ya, gue mau ambil nemtek. Oh iya udah bang, balik. Itu yang gue kaget, pintu tralis itu yang di atas kan kelihatan dari bawah tuh. Kebuka pintu tralisnya. Berarti udah ada orang nih. Gue mikir gitu bang, udah ada orang yang pulang. Pas gue cek nggak ada sendal, maksudnya nggak ada sendal depan pintu, udah masih rapi gitu. Udahlah gue ke atas, pintu gue tuh yang tadi gue mikir udah dikunci ya, itu kebuka bang, nggak dikunci. Itu tuh baju gue, terus gitar gue, sama apa namanya tuh kayak kain-kain yang gue punya tuh buat sholat, itu tuh berantakan semua bang. Siapa nih gue mikir maling, siapa nih? Udahlah gue langsung beres-beres segala macem, nyari nemtek gue nggak ada bang. Nemtek gue tuh adanya di dekat lemari itu. Jadi tuh lemari kotak, di bawahnya itu ada selak gitu kan. Gue nyari, ada di situ di bawah itu. Oh, harusnya lu nggak pernah naruh di situ. Nggak, setahu gue tuh ya digantung di baju. Iya, biar sekalian pakai kan. Iya, langsung pakai. Seragam. Dia tuh ada di bawah. Langsung, wih anjir di sini cok. Langsung gue ambil, gue taruh langsung di dada gue tuh. Tapi gue penasaran ini maling apa bukan. Gue cabut. Gue balik ke kosan itu akhirnya malam lagi. Karena gue udah takut banget kan. Udahlah, pokoknya kali ini kalaupun ada ya udah jadi temen aja lah. Lu nemenin gue di sini kosan mumpung gue lagi sendiri. Iya. Pokoknya gue akhirnya berani ngomong kayak kalau emang kalian mau ganggu ya gue salah apa? Kalau kalian mau jadi temen ya udah jadi temen. Temenin gue di sini walau gue lagi sendirian. Udah ya namanya setan masih diajak ngobrol. Bego juga sebenarnya gue bang. Cuman ya udahlah. Gue masuk ke kosan walaupun gemeteran gue. Pas gue buka pintu, pelan banget gue buka pintu. Pas gue buka pintu, itu tralis kebuka juga bang. Aduh. Gue bilang kenapa setiap gue buka pintu tuh selalu kebuka juga tralis itu. Pas gue buka pintu, wah anjir tralisnya kebuka lagi nih. Dari belakang gue kecium wangi lagi. Bakal ada lagi dong. Yaudah gue diem. Tapi ya udah, ayo kita ngobrol gitu. Ayo kita ngobrol. Kalau emang lu bener mau nemenin gue sini, ayo kita ngobrol. Gue beraniin diri buat duduk di dekat jemuran itu. Gue duduk, emang gak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa udah. Akhirnya gue bakar rokok, gue mau santai gitu. Gue bilang, gue sambil ngegerutu gitu. Kenapa sih gue kemana-mana selalu diikutin, selalu digangguin. Salah gue apa sih? Sampai-sampai di kosan aja sampai begininya gitu. Entah kenapa di belakang gue tuh kayak duduk bang. Kayak duduk berjejer, ngerti gak? Oke. Ini gue duduk di sini, ada sosok di belakang gue kayak berjejer duduk. Gue ngerasa kayak ada orang gitu. Kuping gue kayak bunyi gitu. Oke. Kayak ada orang. Wah mungkin ini kali sosoknya. Udahlah, beraninya kita ngobrol gitu. Tapi gue nggak ngadep mereka, gue begini doang. Ya udah, sekarang kita temenan aja. Gue sendiri, lu kan rame-rame nih. Lu lagi rame-rame, tolong jangan diganggu. Gue bukan pendatang. Gue juga sama masih orang-orang sini juga. Tolong jangan diganggu. Kalau emang gue udah salah, tegurnya nggak usah kayak gini. Jangan bikin orang nggak betah.
Mungkin ini tuh halusinasi gue doang sebenarnya sih yang kebawa. Tapi gimana pun gue ngerasa itu ada sosok itu. Gue baca doa dalam hati, setelah gue ngomong itu baca doa dalam hati, gue berdiri, ada belakang gue beraniin, sosok-sosok itu nggak ada. Tapi di lantai itu bang, di lantai itu licin, kayak licin minyak gitu, ngerti gak bang? Iya. Kayak lendir. Itu licin bang, pure licin banget tuh. Wih anjir banyak lendir. Sampai arah ke tangga. Wah lendir semua, ini lendir apaan gue bilang. Gue mutusin buat masuklah ke kosan gue bang. Yang ngelewatin lendir-lendir itu. Gue agak jijik bang sebenarnya. Cuman gue harus lewatin. Nah, gue mau masuk ke kosan, mau buka pintu. Gue ngerasa tuh kayak dari sebelah kiri gue tuh, dari arah depan tuh kayak ada sosok. Gue cuma diem, jadi arah pandangan gue ke arah tangga, kanan gue pintu, di kiri gue tuh langsung yang pemandangan itu. Itu kayak suara kayak gitu bang. Sumpah. Gue nggak berani nengok awalnya, tapi gue penasaran ini apa gitu. Pas gue nengok, itu sosok itu senyum banget. Wah, dia senyumnya sampai lebar banget bang, lebar kayak sobek banget. Dan di situ gue pingsan bang, pingsan dah. Gue bangun itu disadarin sama kasir gue, sama teman-teman gue yang lain. Mungkin kasir gue mikir kayak ini orang telat gitu. Oh nyariin lu mereka? Nyariin gue ke kosan. Ke kosan. Mungkin dia nyadarin gue bangun gitu. Dan mereka tuh nyadarin gue katanya tuh mata gue melek bang. Mereka nyadarin gue katanya mata gue melek. Padahal ya gue nggak tahu kan. Gue mikir gue tidur kali apa gimana. Mata gue melek, bibir gue pada pucat. Lu kenapa bang semalam? Ini lu jadi telat nih gini. Gak apa-apa bilang gitu. Udah gak apa-apa, nanti kalau emang ada atasan SP aja gue gak apa-apa deh. Gue juga kayaknya gara-gara begadang nih jadi begini. Gue nutupin bang kayak gitu gue nutupin. Udah setelah itu kan gue gak masuk ya. Gue mutusin buat gak masuk udah. Nah beberapa hari kemudian tuh baru orang-orang kos pada datang lagi. Rame lagi kosan. Dan akhirnya yaudah dari situ gue mutusin buat ngudahin lah semuanya gitu. Ngudahin ke kosan di situ, ditambah gue udah gak mau lanjut lagi di kerjaan gue ini kan. Pas gue mau cabut, gue udah bilang ke ibu kosnya, Bu, saya kayaknya gak kuat deh Bu di sini. Kenapa? Gak apa-apa Bu, saya mau pindah aja gitu. Kebetulan orang tua saya udah balik lagi ke Indonesia. Saya mau tinggal bareng lagi aja gitu. Lo kenapa gak tinggal di sini aja mamanya? Gak apa-apa Bu, saya udah tinggal di tempat lain aja. Oh ya udah gitu. Akhirnya gue inget malam-malam itu gue posisi udah resign ya. Udah resign dari tempat kerjaan gue itu. Ini tuh hari terakhir di mana gue juga di kosan itu. Ini hari terakhir nih. Oke. Besok gue udah pindah gitu. Udah nggak di situ ya? Udah nggak di situ. Gue udah packing barang segala macam. Tapi gue malam itu masih tidur situ. Ini inisiatif gue yang paling gila sih menurut gue. Yang udah disuruh jangan dilakuin, malah gue lakuin itu. Malah gue langgar langsung nih. Karena itu hari terakhir lo dan lo penasaran. Penasaran banget bang. Ya gue jadi lo juga penasaran sih. Gue udah penasaran banget. Udah rapi semua barang-barang gue. Gue pegang almari itu. Apa sih lu isinya? Gue sampai ngomong gitu. Sampai-sampai gue selalu diteror nih karena lu apa sih isinya? Baru gue mau buka bang. Dari belakang nih pintu gue nih digedor-gedor bang. Digedor-gedor terus. Pas gue buka pintu bang. Pas gue buka pintu dikit aja, itu teralis kebuka juga. Ya udahlah sekalian langsung gue gedor pintu gue, buka, dar. Jadi pintu gue gedor, teralis juga kegedor. Oke. Nah gue inisiatif, gue langsung keluar dari teralis itu, gue ngeliat. Itu tuh yang gue liat bang, sosok yang mulut sobek itu lagi bang. Anjir. Dia tuh selalu ada di situ terus. Gue nggak tahu dia selalu ada terus gitu. Dia senyum, biasanya senyumnya cuma senyum biasa, dia senyum sampai ngeliat giginya gitu. Idih. Lebar banget bang, lebar. Karena gue juga di situ emosi, gue sambil nunjuk dia gitu, emosi sambil nunjuk. Gue masuk langsung ke dalam, ke kosan gue, gue buka lah itu, gue buka lemari itu, gue pukul pakai besi segala macam. Akhirnya kebuka, gue congkel. Dah, isinya bang cuma apa? Cuma kertas yang udah disobek-sobek plus dibakar, udah jadi abu. Sama ada bunga-bunga gitu. Bunga itu masih fresh banget bang, masih fresh kayak bunga baru diambil. Sama ada kain nggak kecil-kecil banget lah.
Dia bentuk kayak bulat tapi kayak ada tanduk gitu. Hah? Kayak kecil, kayak sekelapa lah. Tapi dia kayak ada tanduknya begitu. Tanduk kecil banget. Gue bilang, sugihan apa nih anjing. Emosi gue situ. Gue nggak pakai bismillah, nggak pakai apa, bodo amat lah. Intinya gue udah kesel banget itu. Gue robek-robek kainnya. Bukan dibilang tengkorak, bukan. Kayak kepala kambing gitu bang. Kepala kambing tapi kecil. Itu udah membusuk. Udah membusuk. Tapi dia tuh busuknya bukan bau busuk ya. Dia tuh baunya ini tuh bau itu yang gue bilang wangi-wangian itu. Kayak anjing langsung gue banting. Apa-apaan sih ini maksudnya gitu kan. Gue nggak gue beresin, udah lemari pure lagi hancur-hancuran kali lemarinya tuh. Udah gue tinggalin. Gue tidur. Dengan keadaan gue berani udah gue tidur aja, gue buka pintu kalau mau datang lagi. Lu terakhir tuh ya. Udah terakhir, gue mikir kayak udah terakhir nih, bodo amat lah, lu mau datang sini. Gue tidur, gue lampu matiin, lampu koridor gue matiin juga. Ayo mau datang. Kan posisi kan pintu tralis itu kan nggak gue tutup bang, tetap kebuka. Nah gue tidur, nih kasur, di samping gue tuh yang kepala itu. Gue bodo amat gitu, udah berantakan kemana-mana kan. Terserah lu mau datang ayo. Lu mau marah-marahin gue ayo sini. Yang gue kaget itu anak kecil itu datang bang. Datang beneran. Datang lagi. Datang nih yang anak kecil kayak kesel gitu. Kenapa sih dulu buka? Mungkin ya. Dia di depan pintu gua. Gua ngeliat ada bayangan tiba-tiba di pintu gua langsung berdiri. Dia bukan begini lagi, Bang. Dia kayak langsung kayak angkat dua tangannya begini. Enggak satu tangan, angkat dua tangannya begini. Di belakangnya Bang baru yang senyum itu tuh. Yang mulutnya robek itu. Itu kepalanya gede banget, Bang. Kayak bukan pure kepala kita jadinya. Jadi kayak gede. Udah langsung hilang. Langsung di situ gue ngerasa kayak kelayangan. Tidur bang, gue nggak tahu tuh. Gue nggak ngerasa apa-apa lagi. Besokan paginya ibu kosnya marah-marah ngeliat gue buka itu. Terus gimana? Ya udah gue emosi lah. Maksudnya apaan gitu? Kalau ada anak kosan, ya udah nggak usah ada gituan. Anak kosan ngerasa keganggu. Oh lu bilang banyak gangguan segala Banyak gangguan karena ini bu saya digangguin terus. Ibu tahu nggak? Selama 10 hari saya ditinggal. Saya ngalamin kejadian horor terus, Bu. Ibu enak-enakan di kampung, saya gimana di sini? Ibu sendiri kan yang nyuruh saya di sini. Ya saya minta maaf, tapi kan nggak perlu dibuka. Ya nggak, saya nggak perlu tahu lah. Bodo amat suka-suka saya gitu. Masalahnya saya terakhir di sini. Debat panjang, dia sambil beresin itu. Udah, akhirnya gue bawa barang gue ke bawah segala macam. Gue tinggal bang, gue naik mobil habis itu cabut. Nah mungkin itu adalah salah satu cerobohan gue juga sih bang. Setelah itu katanya ibu kos ini ngalamin sendiri itu gangguan aneh itu. Karena mungkin ini yang udah diwarisin buat jangan dibuka, tapi malah dibuka. Jadi dia yang kena tuh. Dan tapi kenapa nih? Ini kan misalnya anehnya, itu kan hal yang berbahaya ya. Misalnya nggak boleh dibuka ya. Tapi kenapa ditaruh di kamar kos? Kenapa nggak ditaruh di tempat dia aja gitu? Nah itu yang gue nggak tahu bang. Apa emang harus di situ? Nah karena kebetulan gue nggak menanyakan itu ya. Nggak menanyakan kenapa harus ada di sini gitu. Ya karena gue mikir ya udah gue cuma tinggal doang gitu. Apakah itu disiapin emang buat nyari tumbal mungkin? Nah itu karena bang. Bisa jadi. Gue mikir kayak gitu. Mungkin kalau gue masih bertahan 2 tahun atau 3 tahun ke depannya bakal jadi tumbal. Tapi nggak tahu walau alam sih bang sebenarnya gue bang. Kayak udah gue dengan keberanian gue bongkar semuanya di situ. Gue bilang teman-teman gue buat jangan ngekos di situ. Dari situ gue hidup aman, udah tenang, gue udah resign, gue udah tinggal sekarang di tempat nyokap gue di Bekasi, udah aman lah intinya. Nah habis itu gue dapat kabar katanya ibu kos ini tuh ngalamin kejadian horor bang. Setelah lemari itu kebuka. Dia katanya banyak gangguan segala macem, banyak anak-anak kos yang pada situ nggak betah semua. Ya udah akhirnya ya gue udah bodo amat, terserah aja gitu. Intinya gue udah ngebongkar itu daripada gue jadi tumbal sendirian di situ. Kalau mau lu aja tuh sekeluarga lu jadi tumbal. Akhirnya udah, gue langsung lost kontak lah dari situ. Anjir. Tapi se-ngekos lu di situ ya, lu ada nggak bersosialisasi sama orang-orang yang di bawah tuh, yang ngekos di bawah, anak-anak yang di bawah? Iya bang, gue bersosialisasi. Ngobrol gitu ya? Ngobrol, kan kebanyakan dia ada bapak-bapaknya kan. Ada, mereka ngalamin kejadian horor juga kayak lu? Ada juga. Ada juga. Kayak bapak-bapak yang pintu yang arah mau keluar tuh, dia mikir kayak ada anak yang lagi naik di motornya dia. Maksudnya anak kosan gitu. Padahal itu bukan anak kosan. Pas dia pegang, bukan orang itu langsung hilang. Itu, terus yang kosan yang di bawahnya tengah ada cewek sendirian.
dia ngerasa kayak ada yang masak. Ada yang masak kan dia pas banget tuh, dia adanya pintunya tuh dekat Dapur. Nah tuh ada yang masak. Nah pas dia mau juga mau masak lah. Pas dilihat nggak ada yang masak tapi apinya nyala. Api nyala. Nah itu banyak kejadian bang sebenarnya. Mulai dari yang yang ojol sering datang situ, sering nanyain di sini atas nama ini ada nggak, atas nama ini ada nggak. Yang gue bingung tuh di situ yang dicari atas nama perempuan mulu. Gue nggak tahu bang perempuannya siapa itu. Namanya gue nggak tahu. Pokoknya gue kalau lagi workout nih, kayak ada panggilan dari depan kayak ojol gitu. Buat siapa bang? Buat ini bang gitu. Nggak ada bang di sini. Selalu nama itu mulu. Siapa sih bang? Ya nggak tahu bang sih, juga cuma nganter doang. Oh gitu. Iya. Mungkin gue sih mikirnya kalau kita positif ya udah itu punya orang salah sasaran doang gitu. Salah tempat doang. Kayak gitu sih bang. Oke. Anjir, keren juga ya kosan begini ya. Maksudnya kayak sengaja ditaruh di situ ya. Kalau itu emang sesuatu yang sakral nggak boleh dibuka kan ya udah diamanin gitu di tempat dia. Harusnya. Kayak ya logikanya gue punya sesuatu nih yang nggak boleh orang tahu nih. Ya gue amanin tempat paling aman. Nggak mungkin gue taruh di sini pun nggak mungkin gue taruh. Iya sih. Pasti kalau nggak di rumah sendiri ya di kamar sendiri gitu ya kan. Aneh. Kecuali emang ada maksud dia naruh di situ tuh. Iya. Ada alasannya. Dia tuh nggak Harus di ngasih situ. alasan apapun bang. Dia cuma bilang udah aja dibuka aja gitu. Dan isinya itu ya tadi. Oke, WK. Ya bang. Udah semua ya diceritain dan ini ekstrim banget, tegang banget dari tadi. Pokoknya padet banget ini, horornya gila. Ini kalau diceritain lagi juga sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak bang. Waktu ini kita keterbatasan waktu karena nanti kalau dijadiin 2 part kepanjangan. Jadi ini udah selesai semua sampai lu pindah ya. Udah bang. Clear dan Aman. kosannya terakhir masih ada nggak sih? Masih ya? Masih ada bang. Masih ada. Lu bilang juga jangan sampai ngekos itu ya sama temen-temen. Iya. Maaf. Ya nggak apa-apa kan, lu punya kenangan buruk di situ. Iya sih benar. Hak lu dong, lu mau ngomong apa ya kan. Yang penting kan nggak nyebut kosannya di mana. Iya. Oke, thank you ya Wika ya udah Siapa? nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Pokoknya lancar terus, sukses terus. Amin. Sukses terus boxingnya kan. Tahun Jeffrey Nicole dong. Buat yang berat badan 60 ayo. Jeffrey Nicole berapa? Dia 75. 75. Tapi pede kan lawan dia? Beda ya. Pede, yo pede lo Bang Jeff. Lah elah, ini ditatangin WK ini boxing. Aduh. Baik, thank you ya. Pokoknya Oke, lancar Bang, terus siap, Bang. boxingnya. Amin. Jaga kesehatan terus pokoknya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, WK juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.